Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7E. Kembali lagi belajar bersama Bu Silvania. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan belajar menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Di sini, Ibu mengambil kompetensi dasar 4.4, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Di sini, anak-anakku juga dapat menjelaskan prinsip memvariasikan teks cerita fantasi dan dapat mengetahui langkah-langkah menulis cerita fantasi. Nah, di dalam cerita fantasi, apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu ada unsur-unsur intrinsik. Yang kedua, struktur teks imajinasi. Yang ketiga, unsur kebahasaan. Nah, di dalam unsur-unsur intrinsik terdapat judul, tema, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, di struktur teks imajinasi ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada unsur kebahasaan. Yang pertama, teks narasi biasanya banyak menggunakan penunjuk waktu yang pada masa lampau atau telah terjadi. Jadi, di dalam membuat teks cerita fantasi, kita dapat membuat cerita fantasi itu dengan kejadian yang sudah terjadi. Jadi dikatakan pada masa lampau atau telah terjadi. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kalimat tidak langsung. Nah, yang ketiga menggunakan dialog dengan tanda petik. Yang keempat, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Selanjutnya yaitu prinsip memvariasikan teks cerita fantasi. Yang pertama, mengembangkan kejadian yang telah dialami dengan imajinasi kita. Yang kedua, setelah dikembangkan dengan imajinasi kita, cerita tersebut sudah tidak menjadi cerita faktual, walaupun dari kejadian nyata. Jadi, saat kita membuat cerita narasi, kita dapat mengembangkan cerita itu sesuai dengan imajinasi kita. Nah, setelah kita mengembangkan cerita dengan menggunakan imajinasi kita, cerita tersebut sudah tidak lagi menjadi cerita faktual atau cerita fakta, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah membuat teks narasi. Yang pertama, menentukan tema atau ide cerita. Yang kedua, melakukan pengamatan. Yang ketiga, membuat kerangka cerita. Yang keempat, mengembangkan kerangka cerita menjadi cerita yang utuh. Terima kasih. Semoga video yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker saat bepergian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.